Sejarah Derby Milan. Derby della Madonnina. Derby Milan, juga dikenal sebagai Derby di Milano di Italia, adalah pertandingan sepak bola yang berlangsung antara Inter dan Milan, dua klub terkenal dari Italia. Dan laga itu juga dijuluki sebagai Derby della Madonnina, minus bentuk penghormatan untuk salah satu ikon ternama kota Milan, yakni patung perawan Maria di atas Duomo, juga disebut sebagai Madonnina, Madonna kecil. Rivalitas kedua klub sudah berlangsung sejak pertemuan pertama mereka pada Januari tahun 1909 dan bertemu setidaknya 2 kali di musim Serie A, dan kemudian bisa juga di piala domestik dan di Eropa pada setiap musimnya. Secara historik, Inter dipandang sebagai klub yang didukung oleh orang-orang kaya di Milan dan dijuluki Bossia, istilah Milan untuk kata pamer. Milan, bagaimanapun, dijuluki Castiavit, yang berarti pekerja kerah biru, dan merupakan klub milik orang-orang kelas pekerja karena latar belakang mereka yang lebih istimewa. Fans Inter pun dulu lebih bisa dengan gaya mewah. Derby di Milano adalah satu-satunya derby yang melibatkan dua tim dalam satu kota yang berbagi stadion yang sama. San Siro adalah rumah bagi Milan dan Inter, dan pendukung kedua klub harus rela berbagi markas kebesaran. Top skor sepanjang masa Derby Milan, mantan penyerang Milan, Andriy Shevchenko, saat ini memegang kehormatan sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Derby Milan dengan 14 gol. Giuseppe Meazza yang bermain untuk Inter dan Milan berada di urutan berikutnya dengan 13 gol, diikuti oleh Gunnar Nordahl dan Istvan Nurs yang masing-masing mengoleksi 11 gol. Pemain yang pernah bermain untuk kedua klub Milan. Legenda Inter, Giuseppe Meazza yang merupakan satu-satunya pemain Italia sukses memenangkan 3 Piala Dunia, pernah sebentar bermain untuk Milan setelah 13 tahun yang produktif bersama Nerazzurri. Selama di Inter, Meazza memenangkan 3 gelar Serie A dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu pemain terhebat di generasinya. Pemain seperti Ronaldo, Andrea Pirlo, Taribo West, Clarence Seedorf, Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic, Giuseppe Favali, Christian Vieri, Mario Balotelli, Gianpaolo Pezzini, Sully Muntari, Mancini, Mattias Silvestre, dan Leonardo Bonucci tercatat pernah membela Rossoneri setelah sebelumnya pernah menjadi bagian dari Inter, entah di tim junior maupun utama. Roberto Baggio, Maurizio Gans, Edgar Davids, Francesco Toldo, Patrick Vieira, Dario Simic, Christian Broche, Thomas Helveg, Gulli, Francesco Coco, Antonio Cassano, dan Fulvio Colovati semuanya terlebih dahulu memperkuat Milan sebelum kemudian pindah ke Inter. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 pemain telah bergabung dalam daftar mereka yang pernah bermain untuk kedua klub, yakni Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu, dan Francesco Acerbi, yang semuanya terlebih dahulu bermain untuk Milan sebelum kemudian membela Panji, Inter. Pertandingan paling ikonik, mungkin lebih banyak dalam ingatan, adalah perempat final Liga Champions tahun 2004-2005. Milan berada di atas angin untuk menyegel tiket semifinal sebelum keadaan menjadi super kacau. Andriy Shevchenko membuat agregat menjadi 3-0 sementara Inter menyaksikan gol mereka dianulir. Cerawat dilemparkan ke dalam lapangan. Kiper Rossoneri Dida terkena lemparan dan wasit mau tidak mau harus menghentikan pertandingan. Meski pada akhirnya kita mendapatkan foto legendaris dari insiden tersebut. Bagaimanapun juga, tidak semua buruk bagi supporter Inter. Inter era Jose Mourinho melibas Milan pada tahun 2009, meraih kemenangan 4-0 hingga kemudian memenangkan treble winners history. Klub tersukses di Milan. Jadi siapa raja di kota tersebut? Sepertinya itu tergantung sudut pandang Anda. Milan unggul ketika membicarakan trofi Eropa, menjuarai 7 kali pentas benua biru sementara Inter baru 3 kali. Tetapi Inter lebih unggul dalam trofi Serie A Italia. Nerazzurri juara 1 kali lebih banyak dari tetangganya. Inter 20 trofi Attila, 19 trofi. Dan ya, kami juga mengetahui adanya kontroversi Calciopoli. Bagaimana jika kita melihat catatan head to head?
Kedua tim telah berduel 242 kali, dengan Inter meraih 91 kemenangan, Milan 81 kali, dan 70 laga berakhir imbang. Perbedaan mungkin tidak terlalu besar, tetapi kita bisa mengatakan Inter yang pantas menyombongkan diri.